Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan. Nah, kenalin, aku Alfia Zahra dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 14056240007. Di sini aku ingin menjelaskan mengenai CSR dan contoh dari penerapan CSR itu sendiri di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu belum nih CSR itu apa? Nah, CSR itu adalah Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab sosial organisasi perusahaan dan merupakan kewajiban organisasi perusahaan yang harus dijalankan. Nah, CSR ini bertujuan untuk memberikan manfaat sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, macam-macam bentuk CSR itu ada banyak. Salah satunya tuh kayak bisa berupa pemberdayaan, filantropi sosial, dan investasi sosial. Nah, pada akhirnya ini CSR itu berorientasi pada 3P, ada people, planet, dan profit. Jadi perusahaan itu diharapkan tidak hanya memikirkan profit atau keuntungan saja, tetapi juga dampaknya kepada masyarakat dan juga lingkungan itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Apakah kebijakan yang dilakukan ini menguntungkan atau justru merugikan masyarakat sekitar, sehingga jika perusahaan ini berkembang, masyarakat di sekitarnya diharapkan juga dapat berkembang dan sejahtera. Gitu teman-teman. Nah, salah satu contoh perusahaan yang erat kaitannya dengan CSR ini adalah Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini turut menyukseskan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program PKBL. Namun, sejak tahun 2021, berubah nama menjadi program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, Bank Mandiri ini menyadari bahwa program-program ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga mendatangkan keuntungan bagi Bank Mandiri tersebut. Nah, dengan berperan aktif dalam program-program kesejahteraan masyarakat, Bank Mandiri ini menciptakan masyarakat yang kuat dan sejahtera yang berpotensi menjadi nasabah Bank Mandiri. Di samping itu, kontribusi Bank Mandiri pada masyarakat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas Bank Mandiri di mata masyarakat dan nasabah bank. Kontribusi Bank Mandiri yang nyata pada masyarakat juga meningkatkan moral karyawan karena mereka menyadari bahwa sebagian dari hasil kerja keras mereka telah membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, dengan bekerja di Bank Mandiri, karyawan telah terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah, kira-kira apa aja sih program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan oleh Bank Mandiri? Nah, tapi sebelum aku bahas itu, kita harus tahu dulu nih tujuan dari program-program ini. Yang pertama adalah memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi bank. Yang kedua itu berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi bank dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya secara akuntabel. Yang ketiga itu membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar bank. Tuh. Nah, program ini juga menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama itu terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa resiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan. Kedua itu ada terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan bank. Ketiga itu terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau yang ditambah bagi pemangku kepentingan dan bank. Yang keempat itu ada akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Yang ketiga itu dilaksanakan berdasarkan nilai. Yang pertama itu ada sosial, yaitu tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua itu ada lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
Yang ketiga itu ada ekonomi. Untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan. Yang keempat itu ada hukum dan tata kelola. Untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Nah, sebenarnya keempat nilai ini itu dapat sesuai dengan teori Sustainable Compass Atkinson, yang dimana di situ tuh disebutkan ada 4 konsep utama, yaitu arah mata angin. Nah, ada North, West, South, and East. Nah, North itu berdiri untuk kata nature atau alam. Nah, sedangkan kalau West itu berdiri untuk kata well-being atau kesejahteraan. Nah, yang ketiga itu ada South yang berdiri untuk kata sosial atau society, masyarakat atau lingkungan sosial. Nah, yang terakhir ada East itu berdiri untuk kata ekonomi. Jadi hal-hal yang menyangkut ekonomi. Nah, 4 konsep utama ini yang mengusung untuk keberlanjutan gitu. Banyak sekali program dari Bank Mandiri yang dilakukan untuk meningkatkan CSR ini atau sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari Bank Mandiri. Yang pertama itu ada program pendanaan UMK yang mengembangkan kemandirian ekonomi dengan 2 program utama, yaitu pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan pinjaman tambahan dalam bentuk untuk membayahi kebutuhan. Dan yang kedua itu ada program yang non pendanaan. Nah, non pendanaan ini terkait dengan bantuan untuk bencana alam, bantuan terkait pendidikan, bantuan terkait kesehatan, bantuan terkait sarana umum, bantuan terkait sarana ibadah, bantuan terkait pelestarian alam, terkait dengan sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Itu banyak banget. Kemudian ada Mandiri Sahabatku. Nah, Mandiri Sahabatku ini tuh ranahnya ke mengembangkan para pekerja imigran. Jadi para pekerja migran Indonesia adalah para pahlawan devisa Indonesia kan. Nah, mereka itu menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas. Untuk itu, Bank Mandiri ini berkomitmen untuk mendukung TNI dengan cara mengembangkan para pekerja migran menjadi entrepreneur melalui program Mandiri Sahabatku. Nah, program ini tuh memberikan pelatihan kewirausahaan secara online dan offline dengan topik-topik kayak pengelolaan keuangan pribadi dan usaha, inovasi kreativitas dan entrepreneurship, kemudian menangkap peluang memulai dan mengembangkan usaha gitu. Ada Wirausaha Muda Mandiri. Nah, Wirausaha Muda Mandiri ini telah diselenggarakan pada bulan September sampai Desember 2021 dengan jumlah peserta mencapai 5.450 orang. Nah, ajang ini itu bertujuan untuk mendorong lahirnya bibit-bibit unggul wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan dapat berkontribusi aktif untuk perekonomian Indonesia. Jadi, Wirausaha Muda Mandiri ini dilaksanakan oleh Bank Mandiri untuk menjadikan masyarakat itu wirausaha muda yang mandiri. Kemudian ada Mandiri Sahabat Difabel. Nah, program Mandiri Sahabat Difabel ini adalah program inisiatif Bank Mandiri yang dimulai pada tahun 2021 dengan latar belakang kepedulian Bank Mandiri terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Dalam program ini, Bank Mandiri bekerja sama dengan 35 yayasan atau komunitas yang menaungi masyarakat berkebutuhan khusus, seperti di sekolah luar biasa, yayasan pembinaan anak cacat, dan komunitas disabilitas bergerak. Jenis bantuan yang diberikan mulai dari pemenuhan kebutuhan sembako, sarana prasarana, terapi, hingga sarana prasarana pendidikan dengan total bantuan senilai 10 miliar. Nah, program Mandiri Sahabat Difabel akan dijadikan program rutin tahunan Bank Mandiri, sehingga kedepannya program ini dapat lebih banyak membantu masyarakat penyandang disabilitas dan mampu mandiri untuk menghasilkan sesuatu bagi diri mereka sendiri tanpa harus terus bergantung pada orang lain. Nah, Bank Mandiri juga memberikan perhatian kepada para atlet disabilitas Indonesia yang berada dalam naungan National Paralympic Committee.
yang telah berjuang pada Paralimpik Tokyo 2020 dengan memberikan kendaraan ramah difabel untuk membantu mobilisasi para atlet difabel dalam mengikuti pemusatan pelatihan. Nah, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat penyandang disabilitas akan berdampak dan inline dengan peningkatan kepercayaan diri mereka sendiri, sehingga akhirnya mereka juga berani membuat suatu aktivitas yang berdampak pada peningkatan nilai yang mengangkat perekonomian mereka. Bantuan yang diberikan dalam program ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri dan mengakomodir kebutuhan. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan mengenai CSR dan juga Bank Mandiri. Kemudian kesimpulannya adalah perusahaan yang sukses dan berkembang adalah perusahaan yang mampu mengintegrasikan usahanya dan pengaruhnya dalam masyarakat melalui kepedulian untuk memberdayakan dan membangun masyarakat. Itulah sekian dari saya penjelasan mengenai CSR, tanggung jawab sosial perusahaan dan juga Bank Mandiri dengan program-programnya yang Masya Allah banyak dan insya Allah dapat amanah dan terus dilanjutkan gitu, atau bisa dapat berkembang dan lebih inovatif lagi program-programnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.